Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Akan kita bahas bersama dengan saya, Dedi Setiawan. Karakteristik geografis yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta memiliki banyak sekali kenampakan alam. Yang pertama ada gunung, dataran tinggi, pantai, laut, dataran rendah, dan sebagainya. Sebelumnya, kita akan pelajari tentang letak geografis daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta berada pada garis bujur 7 derajat lintang selatan hingga 9 derajat lintang selatan dan garis bujur antara 110 derajat sampai 111 derajat bujur timur. Garis bujur menggambarkan sebuah lokasi di timur atau barat bumi dari sebuah garis utara hingga selatan yang disebut meridian. Sedangkan garis lintang adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa atau garis yang membentang antara utara hingga selatan. Nah, letak geografis itu dapat mempengaruhi kenampakan alam yang ada di suatu daerah. Misalnya kalau di Jogja, di sebelah utara ada Gunung Merapi, sebelah barat ada Pegunungan Menoreh, di timur ada pegunungan di Gunung Kidul, di selatan ada lautan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada gunung, laut, pantai, sungai, dataran rendah, dataran tinggi, hingga teluk. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah gunung. Nah, coba ada yang tahu nggak apa itu gunung? Ya, gunung merupakan bagian yang menonjol di bumi dengan ketinggian lebih dari, ingat ya, lebih dari 600 meter di atas permukaan laut atau biasa kita singkat MDPL. Contohnya tadi sudah saya sebutkan di depan. Ada Gunung Merapi. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang luas yang terletak pada ketinggian 200 hingga 600 mdpl. Jadi dataran tinggi itu di bawah gunung ya. Gunung masih tetap yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga ada dataran rendah. Nah, dataran rendah ini banyak kita jumpai di sekitaran kita. Banyak yang dijadikan sebagai persawahan, pedesaan, dan lain-lain. Nah, untuk itu maka dataran rendah bisa kita simpulkan tanah yang keadaannya relatif datar dan luas dari ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi dataran rendah itu di bawah dari dataran tinggi. Good. Yang selanjutnya, keempat atau ada sungai. Nah, siapa nih yang sering main di sungai? Oke, sungai adalah aliran yang besar dan memanjang, mengalir dari hulu menuju hilir secara terus-menerus. Jadi dari gunung sana mengalir hingga ke laut. Itu namanya sungai. Selanjutnya pantai. Nah,
Ini pasti saya yakin pada suka main ke pantai. Pasti udah pada tahu dong apa itu pantai. Ya, pinter. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir yang terdapat pada pesisir laut atau di tepian laut. Daerah pantai adalah daerah yang berbatasan langsung antara laut dengan daratan atau sebagai batasnya. Kemudian ada teluk. Nah, bagus banget kan ya teluk gambarnya. Ya, teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Bisa kita lihat di gambar. Di kanan, kiri, dan depan ada daratan. Biasanya perairan yang ada di teluk ini cenderung lebih tenang dan biasa dijadikan sebagai daerah untuk bersnorkeling. Selanjutnya ada laut. Nah, laut adalah kumpulan air asin ya, bukan manis, dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Jadi laut adalah sebagai batas antara pulau bahkan sampai benua, yang memisahkan adalah laut. Nah, dari ketujuh ketampakan alam tadi, mana yang kalian paling suka? Coba sebutkan. Ya, baik. Ada yang pantai, ada yang suka gunung, ada yang suka mendaki, ada yang suka sawah, ada yang suka sungai, dan sebagainya. Jadi untuk itu, mari kita jaga dan rawat keindahan alam yang sudah Allah berikan kepada kita, untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita merusaknya. Bisa? Oke. Ya, untuk lebih jelasnya bisa kalian pelajari pada bsdpendidikan.id. Di sana ada materi tentang ketampakan alam dan sebagainya, dan lain sebagainya, itu ada briefing dan sebagainya. Baik, untuk itu kita sudahi dulu sampai di sini. Kita bertemu di pembahasan yang selanjutnya. Sampai bertemu dengan saya, Dedi Setiawan, dalam video yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.